Halo semua, kembali lagi sama saya Calvin. Kali ini saya akan membahas tentang 16 pertandingan game week kedua. Kalau sebelumnya game week 1, hari ini game week kedua fase grup. Jadi kita mulai dari tuan rumah dulu seperti biasa, yaitu Qatar lawan Senegal. Ya, Qatar ini emang nggak bisa melawan ya, singkatnya. Jadi Senegal di babak pertama aja sudah dapat gol lewat si namanya Boulaye Dia, ini penyerang ini. Kemudian di babak kedua dapat gol lagi di menit 48, tapi Qatar sempat itu dapat gol lewat si Muntari, itu lewat crossing dari kanan. Tapi habis itu setelah 2-1 memperkecil ketinggalan, Qatar malah ketinggalan lagi dari si Bamba Dieng. Jadi ya intinya Qatar sama sekali tidak melawan, walaupun mereka cetak gol, tapi ya mereka juga nggak dapat banyak peluang juga. Dari segala statistik semua mengarah ke Senegal, possession 55% dan seterusnya gitu. Jadi ya ini juga tuan rumah ini Qatar jadi yang pertama yang tersingkir dari fase grup gitu. Ya ini capaian terburuk tuan rumah sejak pertama kali Piala Dunia. Sebelumnya nggak ada tuan rumah yang tereliminasi secepat ini gitu. Kita lanjut ke kedua, yaitu Belanda lawan Ekuador. Ini ya, Belanda ini kan seri satu sama. Belanda ini bagusnya karena efektif, jadi dia dapat gol lewat Gakpo di menit 6, tapi selebih itu mereka nggak dapat peluang. Bahkan Ekuador yang lebih mendominasi pertandingan gitu, lebih banyak dapat peluang, walaupun posisi mereka cuma 45%, tapi serangan mereka itu efektif. Makanya kalau di statistik mereka bisa menciptakan 15 peluang, sedangkan shotnya Belanda cuma 2. Dan bahkan mereka bisa cetak gol lewat Enner Valencia di awal babak kedua, jadi memanfaatkan bola rebound dari kipernya Belanda si Noppert gitu. Satu sama ya, Belanda istilahnya betul-betul dikendalikan sama Ekuador. Jadi sebenarnya seri pun tidak lain, tapi ya seri ini sudah bagus bagi Belanda satu sama. Karena kalau dari statistik ya, kecuali possession ya yang lain, dan kalau secara peluang itu lebih ke Ekuador gitu, satu sama. Jadi ya Belanda patut bersyukur 1 poin ini. Kemudian ada di grup B pertandingan sangat membosankan. Padahal ini awalnya ekspektasiku tinggi, Inggris lawan USA, Amerika. Satunya ngomong football, satunya ngomong soccer. Jadi tapi asli pertandingannya betul-betul cuma muter-muter aja. Total dua tim ini punya 18 peluang tapi nggak ada gol sama sekali. Dan ya crossingnya banyak yang salah. Dan nggak tahu ya, ini pelatihnya Inggris ini Southgate itu padahal punya banyak pemain berkualitas tapi nggak dimaksimalkan gitu. Jadi pemain berkualitas yang dipasang Southgate jadi buruk karena sistemnya nggak jelas gitu. Dan juga yang banyak yang diprotes adalah kenapa Phil Foden belum dimainin. Jadi sampai game week kedua Phil Foden belum dimainin, padahal dia pemain pilar di Manchester City gitu. Jadi ya ini yang bikin mengherankan Southgate. Dia milih pemain itu mungkin lebih ke like sama dislike dibanding sama performanya gitu ya. Mungkin yang dia percaya aja, walaupun belum tentu performa pemain itu bagus gitu sih. Kemudian satunya lagi ada Wales sama Iran. Nah ini yang cukup mengejutkan ya ini. Jadi gila ini Wales itu pak diunggulkan. Soalnya Iran itu apalagi di sebelumnya itu betul-betul dilibas sama Inggris 6-2. Jadi Wales difavoritkan, tapi kenyataannya sampai 90 menit mereka nggak mencetak gol sama sekali. Padahal mereka punya 10 peluang, 3 on target, tapi efektivitas kurang. Ditambah lagi kipernya Wales si Hennessy kena kartu merah di menit 8, di menit akhir, dan itu jadi petaka. Kipernya Wales kartu merah setelah diganti kebobolan 2 di menit-menit akhir lagi, lebih tragisnya. Ini jadi kalau di Qatar ini injury time-nya itu panjang, dan mereka kebobolan 2 golnya itu di menit 90+8 lewat Chesney
dan 90+11 lewat Rizal Elan namanya, pemain Iran. Jadi ya ini bukan hanya makalah, ini menyakitkan buat Wales yang baru pertama kali setelah 64 tahun kalau nggak salah, setelah 64 tahun masuk Piala Dunia, masuk Piala Dunia dihancurkan sama Iran gitu. Iran ya, tapi kalau emang secara peluang ya emang layak sih. Iran punya 21 shot, jadi ya Wales bukan tim yang bagus juga. Padahal mereka punya Gareth Bale di sana. Punya Gareth Bale, Aaron Ramsey. Ya untuk sekelas Wales harusnya bagus, tapi ya nggak tahu lagi. Mungkin masa mereka sudah habis. Kemudian di grup C ada, grup C itu grup C dulu aja. Polandia lawan Argentina. Ya Argentina habis kalah lawan Saudi, mereka betul-betul berusaha untuk Polandia lawan Argentina, salah. Itu kan versi ketiga. Harusnya Argentina Meksiko. Argentina Meksiko 2-0. Argentina menang. Ya nilai yang menang, soalnya Argentina itu betul-betul kayak mau menunjukkan bahwa kalah lawan Saudi itu hanya sebuah kebetulan. Jadi kali ini mereka nggak akan kalah lagi. Mereka betul-betul berusaha membuat peluang, dan Meksiko juga nggak melawan. Tapi masalah Argentina adalah semua gelandangnya itu maju ke depan semua. Jadi dari yang jemput bola di belakang selain di defender aja. Jadi cuma mengandalkan umpan panjang. Itu yang menyebabkan di babak pertama itu membosankan Argentina lawan Meksiko. Jadi nggak ada jadi apa-apa. Di babak kedua baru Messi yang mulai Messi seperti biasa andalanya Argentina di menit 64. Kemudian pemain pengganti si Enzo Fernandez itu mencetak gol di menit 87. Jadi ya kalau dasar babak kedua ya kalau Argentina menang lah ya, karena Meksiko juga buruk mainnya. Nggak bisa crossing, nggak bisa, banyak salah passing apa gitu sih. Kemudian di grup C ada Polandia lawan Saudi Arabia ya. Polandia lawan betul. Jadi ini Polandia ini ya juga Arab kan habis dipuji-puji di laga pertama setelah mengalahkan Argentina. Game kedua drop, dan terbukti di babak pertama Polandia bisa cetak gol lewat Zielinski, dan Arab mungkin kayak panik atau apa jadi, dan juga penaltinya itu di save sama Szczesny, penaltinya si Saudi Arabia di babak pertama. Jadi itu mungkin yang meruntuhkan pemainnya Arab. Dan bahkan di gol keduanya Poland, si Lewandowski itu berasal dari kesalahannya pemain Arab. Backnya Arab yang lawak itu direbut bola sama Lewandowski dapat sama kiper dan gol. Dan ini juga sekaligus jadi gol pertama Lewandowski. Itu emosional juga sampai Lewandowski sendiri terharu sampai nangis dia. Karena akhirnya dia bisa mecah telur lah istilahnya. Membuat gol pertama di Piala Dunia. Padahal golnya Lewandowski itu sangat banyak, tapi ini baru gol pertama di Piala Dunia ini. Selamat buat Lewandowski gitu. Ya ini yang menunjukkan kualitas ya Arab sebenarnya gitu. Kemudian ada juga grup D ya, Prancis lawan Denmark. Prancis menang 2-1, tapi Prancis ada main seberapa bagus juga. Buktinya mereka baru bisa cetak gol di babak kedua, itu pun lewat skill individu Kylian Mbappe. Dan ya Denmark bisa membalasnya itu pun dalam situasi bola mati, yaitu si Christensen di menit 68. Jadi yang membedakan di sini adalah lini depannya. Jadi lini depannya Prancis bagus, lini depannya Prancis buruk. Apalagi ngandelin Braithwaite, pemain pengganti. Ya sudahlah, jadi susah nggak bisa cetak gol juga itu. Dan ya mungkin Schmeichel agak blunder ya di gol keduanya Mbappe, soalnya dia harusnya bisa memotong umpan dari Griezmann, walaupun umpannya Griezmann bagus, tapi harusnya dia bisa motong. Tapi ya mungkin kipernya juga manusia lah, bisa bikin kesalahan. Soalnya aku tahu Schmeichel itu bagus kipernya, dari Leicester bagus penampilannya gitu. Jadi ya mungkin dia itu lagi bad day-nya dia, lagi hari buruknya dia gitu. Kemudian di grup D itu ada lagi Tunisia lawan Maroko ya kalau nggak salah. Aku lupa lawan siapa. Bentar ya.
Tunisia lawan Australia. Australia menang 1-0 lewat golnya striker nama kasih Matt Duck namanya. Michael Duck di menit 23. Tunisia sempat menyerang tapi Matt Ryan kipernya Australia bermain bagus dan jaga gawangnya. Yang aku kagum juga si Sotar itu backnya Australia itu berapa kali melakukan clearance penting. Jadi melakukan tackle penting yang membuat Tunisia nggak dapat peluang gitu. Jadi ya kemenangan Australia ini layak karena Tunisia nggak bermain bagus juga gitu. Kemudian di grup D sudah, sekarang E itu ada Spanyol lawan Jerman dulu aja. Bukan ya. Belum. Ya, itu Spanyol lawan Jerman ya. Spanyol lawan Jerman. Hasilnya 1 sama. Ini seru sih. Jadi sampai sekarang saat aku bikin video ini adalah pertandingan terseru yang saya lihat. Jadi kedua tim itu nggak ada yang bertahan, saling menyerang semua, saling menekan. Tapi bedanya finishingnya aja. Karena itu di babak pertama nggak ada gol karena lini depannya nggak bagus. Di babak kedua baru setelah diganti baru mulai ada gol. Pertama lewat Alvaro Morata lewat asisnya Jordi Alba. Kemudian Jerman dapat gol juga lewat golnya pemain pengganti juga Fulkrug lewat asisnya Musiala. Uniknya 2 gol ini semua pemain pengganti. Itu sih. Dan ini depan jadi masalah bagi kedua tim ini. Dan terbukti mereka bukannya tidak dapat peluang, mereka banyak peluang tapi gagal. Dan ya mungkin kipernya juga oke ya lah. Si Simon sama Neuer sama-sama sempat melakukan penyelamatan penting juga gitu. Di grup F sekarang. Nah, ini kejutan terjadi. Belgia lawan Maroko. Belgia yang harusnya kadang-kadang menang mudah malah kalah 2-0. Jadi di babak pertama itu Belgia dapat beberapa peluang tapi entah melayang, tidak diselamatkan kiper Maroko. Jadi tidak ada gol. Dan Maroko sempat dapat peluang juga tapi diselamatkan Thibaut Courtois. Di babak kedua baru mulai Maroko kejutan dimulai dari kaptennya si Romain Saiz di menit 73. Kemudian di menit-menit terakhir ada dari golnya si Zakaria Abu susah namanya. Kalau di menit 90+2 itu lewat asisnya Hakim Ziyech. Jadi Hakim Ziyech juga bermain bagus ya. Aku heran kenapa pemain ini nggak dipakai oleh Chelsea, mungkin pelatihnya Chelsea kepintaran gitu. Jadi 2-0 ini sangat mengejutkan. Apalagi Belgia juga menurunkan tim utamanya Kevin De Bruyne Eden Hazard kemudian ya Jan Vertonghen, Torgan Hazard, Thibaut Courtois dan lain-lain. Itu pemain bagus semua cuma ya kalah. Jadi ya ini menunjukkan bahwa data itu bukan segalanya dan inilah Indonesia sepak bola banyak kejutan di Piala Dunia ini. Kemudian di grup F ya Mas Yan. Kroasia lawan Kanada. Kroasia menang 4-1. Tapi yang cetak gol duluan Kanada. Di menit 2 Alphonso Davies di menit awal, di menit kedua. Tapi setelah itu Kanada mungkin main lebih bertahan ya. Jadi mainnya karena unggul dulu, mereka mainnya nggak sebagus pas lawan Belgia kapan lalu. Belgia lawan Belgia kapan lalu bagus. Walaupun mereka ketinggalan, mereka terus main menyerang. Tapi sekarang mereka main lebih bertahan dan makanya itu mereka kebobolan lewat Kramaric, kemudian 2 gol, di Vlaca 1 gol sama Mayer. Yang kena cuma Kramaric. 4-1 ya layak soalnya Kroasia terutama di babak kedua pemain lebih bagus. Gitu. Jadi ya dan golnya kan Kramaric setelah di laga pertama mandul betul-betul nggak kelihatan. Akhirnya dia menunjukkan kenapa dia adalah striker utamanya Kroasia gitu. Menunjukkan kualitasnya. Tadi sudah grup F ya. Sekarang grup G. Grup G itu pertama ini aja dulu. Kamerun lawan Serbia. Jadi Kamerun lawan Serbia ini ya seru karena banyak gol sih. Jujur aja di babak pertama sudah ada 3 gol.
Cameron cetak gol duluan, kemudian gila. Serbia ini dalam 2 menit langsung cetak 2 gol dari Pavlov. Jadi Cameron lewat Castelletto, kemudian Serbia lewat Pavlovic dan Milinkovic Savic. Milinkovic Savic Sergej ini pemainnya Lazio. Kemudian di babak kedua mereka cetak gol lagi Serbia lewat Mitrovic, pemainnya Alexander Mitrovic, pemainnya Fulham. 1-3, mereka yakin mungkin sudah di atas angin. Ternyata Cameron mampu melawan lewat golnya Vincent Aboubakar. Itu chipnya tuh keren, golnya tuh melambung di atas kiper dan ke gawang, keren golnya. Kemudian dalam waktu 3 menit kemudian mereka mampu menyamakan kedudukan lewat si Choupo-Moting, Lord Choupo-Moting, pemainnya si Bayern Munchen ini. Jadi 3-3. Gila, ini seru. Ini pertandingannya cukup seru karena banyak golnya sih, dan jadi comeback. Ya bukan comeback juga, soalnya akhirnya seri sih. Ya seri fair lah bagi kedua tim ini. Kemudian ada juga Brasil lawan Swiss. Jadi Brasil ini banyak pemain depan yang bagus saja, tapi kali ini pemain depannya itu nggak bagus, performa ternyata nggak bagus. Kalau di atas kertas bagus, maksudnya secara statistik di klubnya bagus semua. Rapinha, Richarlison, Vinicius Junior, Gabriel Jesus, Martinelli dan sebagainya itu bagus semua. Cuma di Brasil ya, karena mereka lebih mengandalkan skill, jadi pemainannya banyak membosankan gitu, nggak ada sistem apa. Jadi dan mereka sebenarnya sudah cetak gol lewat Vinicius, tapi dianulir karena si Richarlison offside. Ya sampai akhirnya yang cetak gol itu Casemiro itu gelandangnya MU, yang dia yang cetak gol lewat kerjasama dengan pemain Vinicius dan satu lagi lupa siapa. Sebentar ya, aku lupa siapa yang assist. Yang assist itu si Rodrigo. Jadi ya ini kombinasi 3 pemain Madrid, 2 pemain Madrid, 1 mantannya Madrid. Casemiro kan tahun lalu masih main di Madrid, so jadi lewat assist Rodrigo, Casemiro pasti cetak gol. Gitu. 1-0 ya ini oke lah, kemenangan ini buat mereka lolos grup nggak ya? Nah, saya habis kemenangan ini membuat Brasil lolos grup ya, kalau nggak salah. Kemudian ada lagi Korea Selatan lawan Ghana. Grup G. Grup G sudah ya, tinggal grup H berarti. Grup H itu Korea lawan Ghana. Ghana menang 3-2, tapi kemenangan mereka nggak mudah juga. Soalnya jadi mereka sempat cetak gol di babak pertama lewat Salisu dan Kudus, dua-duanya namanya Muhammad. Kemudian di babak kedua ternyata Korea Selatan mampu melawan lewat 2 golnya si Cho Kwe-sung namanya. Kemudian Kudus cetak gol lagi di menit 68. Ya tapi ya statistik sih Korea harusnya bisa menang, tapi si Ghana ini lebih efektif. Dan kipernya siapa ini? Dan sampai lupa. Ya kalau secara statistik sih jadi Ghana nggak layak menang, cuma 36% loh, tapi mereka bisa menang. Ini memberikan bahwa data bukan segalanya gitu dalam sepak bola. Dan Korea Selatan ya ini menunjukkan tim Asia sebenarnya kayak gini kualitasnya. Bahkan lawan tim Afrika pun kalah. Di grup H terakhir yaitu Portugal lawan Uruguay. Ini aku pikir bakal seru, data membosankan, jujur aja. Di babak pertama apalagi bukan karena nggak ada gol aja ya, tapi 2 tim bermain buruk. Banyak muter-muter di tengah saja, maksudnya nggak banyak peluang juga kedua tim ini. Uruguay nggak suka bagus dulu pas zaman emasnya Cavani sama Suarez. Sekarang mereka sudah tua, diganti pemain baru nggak seberapa bagus. Darwin Núñez berapa kali kehilangan bola juga gitu. Di babak kedua baru mulai sejak golnya Bruno ya, golnya Bruno bukan golnya Ronaldo. Soalnya pas di crossing Ronaldo mau coba heading tapi ternyata nggak kena, cuma kena
Joao Muedan itu sama FIFA nggak dianggap golnya Ronaldo, jadi itu murni golnya Bruno Fernandes. Tapi di golnya Bruno Fernandes itu yang crossing itu Ronaldo tetap punya andil, karena kalau nggak ada Ronaldo itu crossingnya pasti ditangkap kipernya Uruguay. Soalnya itu crossingnya pelan, tapi Ronaldo kayak mampu mengecoh kipernya Uruguay gitu. Jadi dia tetap ada kontribusi walaupun Ronaldo nggak cetak gol. Kemudian di menit akhir Uruguay dapat penalti. Portugal dapat penalti dari jadi handball pemainnya Uruguay, dan Bruno Fernandes berhasil cetak gol 90+3 dan bahkan hampir hat-trick. Tapi kena tiang. Jadi Bruno berhasil cetak 2 gol, pertama di menit 54, kemudian 90+3 penalti itu. Dan ya Portugal lah yang menang karena ya Uruguay juga gak bermain bagus gitu. Ya itu aja sih 19 pertandingan di Piala Dunia ini. Maafkan kalau ada yang salah kata gitu. Nanti ditunggu buat video game ketiganya. Terima kasih sudah menonton.